Faktor penting berdirinya kekhalifahan dinasti Abbasiyah adalah adanya sosok pemimpin yang kuat sebagai figur di kalangan mereka. Untuk menjaga keberlangsungan sebuah kekuasaan, maka harus didukung oleh kekuatan. Khalifah pertama dinasti Abbasiyah adalah Abu Abbas As-Soffa. Setelah beliau berkuasa, beliau menyebarkan agama Islam keluar Jazirah Arab yang memungkinkan adanya interaksi antar bangsa Arab dan non-Arab. Hasil dari adanya interaksi tersebut menghasilkan suatu kebudayaan. Kebudayaan Islam ini nanti berjalan beriringan dengan kebudayaan-kebudayaan lainnya berdasarkan pada tempat di mana wilayah kekuasaan. Dinasti Abbasiyah ini berdiri berkat dukungan dan bantuan kaum muslimin. Beberapa di antaranya dari Makkah, Madinah, Irak, dan kaum Syiah atau pendukung Ali bin Abi Thalib, serta dari orang-orang Persia. Kemudian ada beberapa golongan penting yang berpengaruh dalam pemerintahan dinasti Abbasiyah, yaitu ada dinasti Seljuk dan dinasti Buwaihiyah. Dukungan yang meluas itu disebabkan keberhasilan para pemimpin dinasti Abbasiyah yang berkampanye pentingnya persatuan dan kesatuan sesama kaum yang tertindas ketika masa pemerintahan dinasti Umayyah dan sesama keturunan dari Bani Hashim. Interaksi yang terjadi antara masyarakat Arab dan non-Arab memberikan warna baru di bidang sosial dan budaya pemerintahan dinasti Abbasiyah. Mereka bebas menyumbangkan pemikiran, ide, dan konsep yang penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, kekuasaan Islam mulai meluas sampai Spanyol di bagian barat dan India di bagian timur. Penduduk negeri taklukan masuk Islam dengan rela hati tanpa adanya pemaksaan. Hal itu terjadi karena mereka menyaksikan sendiri perkembangan peradaban Islam dan tata pemerintahan yang tertib dan teratur di wilayah tersebut. Mereka juga mendapatkan hak yang sama dengan orang-orang yang muslim asal dari. Perlu diketahui bahwa perkembangan kebudayaan Islam berjalan seiring dengan penyebaran Islam di berbagai wilayah. Ketika Baghdad dan Andalusia menjadi pusat peradaban dan ilmu pengetahuan, pengaruh kearaban tetap mengakar pada bangsa-bangsa non-Arab yang masuk dalam wilayah. Mereka menggunakan bahasa Arab dan adat istiadat Arab dalam kehidupan sehari-hari, seperti Raja Spanyol Alfonso keempat yang mencetak uang dengan tulisan Arab. Jadi peradaban Islam itu sudah mempengaruhi bangsa-bangsa yang lain di luar Islam. Orang-orang yang berasal dari Inggris, Prancis, Jerman, dan Italia pun datang menuntut ilmu ke universitas dan perguruan tinggi di Andalusia dan Sisilia. Karena di wilayah ini merupakan tempat pertemuan para filsuf, dokter, dan ahli Islam lainnya dalam berbagai selanjutnya, peradaban Islam mencapai puncak kejayaan atau kemajuan terjadi pada masa pemerintahan Khalifah Harun ar-Rasyid dan Khalifah Al-Ma'mun. Kebudayaan India dan Yunani ikut mempengaruhi perkembangan kebudayaan Islam pada masa itu. Meski Islam telah datang, kebudayaan itu tetap terjaga dan berkembang pesat, dan mulai muncul sastrawan dan budayawan yang memberikan warna dalam khasanah budaya Islam. Seperti Umar Khayyam, seorang penyair dan juga ahli matematika, ada juga Az-Zamakhsyari, seorang sastrawan bahasa Arab dan juga ilmuwan, ada juga Al-Kindi, ada juga Ibnu Maskawai, dan lainnya. Kalau kita berbicara masalah bukti adanya perkembangan kebudayaan pada masa dinasti Abbasiyah, kita dapat melihat melalui peninggalan-peninggalan bersejarah berupa istana, masjid, dan bangunan lainnya yang pada waktu itu sudah mencapai tataran peradaban. Pada saat Abu Abbas As-Soffa berkuasa, beliau mendirikan istana Hasyimiyah. Kemudian ketika Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur, beliau mendirikan kota Baghdad yang begitu indah dan besar.
Kemudian juga didirikan masjid-masjid yang tidak sekedar untuk sholat saja, tetapi sebagai tempat berkumpulnya para ulama dan ilmuwan yang mendiskusikan berbagai macam ilmu pengetahuan di masa itu. Jadi, kita tahu peradaban pada masa dinasti Abbasiyah